Saya mengajar di SMP Negeri 2 Martapura, Kabupaten Lombok Timur. Pada pembelajaran praktik baik kali ini, SMP Negeri 2 Martapura menyajikan profil proyek pelajar Pancasila yang bertemakan menulis teks laporan hasil observasi buku fiksi. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya untuk mencari informasi secara langsung yang bisa dijadikan objek penelitian. Kemudian, dalam menulis teks laporan hasil observasi, terdiri 3 susunan atau strukturnya. Yang pertama, berdasarkan pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi atau isi dari hasil pengamatan yang kalian lakukan terhadap buku fiksi tadi. Yang ketiga kesimpulan. Kemudian kalau dilihat dari sifat teks laporan hasil observasi, yang pertama harus bersifat informatif, yang kedua harus bersifat komunikatif, dan yang ketiga harus bersifat objektif. Artinya informasi yang kalian dapat itu harus benar-benar sesuai dengan fakta atau data yang kalian amati. Kalian sudah mengamati bukunya, nak? Sudah. Sekarang dari kelompok Nur Mutmainah akan mencoba mempresentasikan hasil pengamatan buku fiksi di perpustakaan sekolah kita. Untuk Nur dan Silvi, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Chelsea Ardelia Sabitri dari kelas 84 dan saya Nur Mutmainah dari kelas 84. Hobi saya adalah membaca. Saya sangat senang membaca buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur laporan teks hasil observasi pada buku fiksi. Sebelum kita memasuki materi, aku mau tanya nih, apakah kalian tahu bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi? Ya udah, sebelum kita mengenal lebih lanjut, mari kita mengenal bagian-bagian struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian loh. Yang pertama, pembukaan atau definisi umum. Bagian ini berada pada awal teks dan awal paragraf. Yang kedua, pembukaan isi atau deskripsi bagian. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir, isi atau kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah memberi sesuatu informasi berdasarkan fakta yang diamati. Sekarang kita akan mengamati struktur teks laporan hasil observasi pada buku fiksi yang berjudul Membuka Jalan Baru. Kita akan menentukan definisi umum, deskripsi bagian, maupun kesimpulan dari buku ini. Definisi umumnya adalah menjelaskan tentang pengenalan belut, asal belut, dan nama Latin belut. Nama Latin belut adalah Synbranchidae. Suku ini berasal dari 4 genera dan 20 jenis. Asal belut berasal dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lebih menyukai hidup di daerah tropis dalam suhu derajat 25 Celcius sampai 25 derajat Celcius. Selain itu, banyak yang menghuni rawa-rawa, persawahan, serta menjadi pemangsa bagi hewan-hewan kecil. Yang kedua, isi atau deskripsi bagiannya adalah menjelaskan tentang kandungan belut dan ciri-ciri belut. Ciri-ciri belut sebagai berikut. 1. Badan bulat seperti ular, tidak bersisik, kulitnya licin dan mengeluarkan lendir, matanya kecil, hampir tertutup oleh kulit, dan giginya runcing dan berbentuk kerucut. Kandungan atau manfaat dari belut.
Manfaat dari belut antara lain adalah mencegah anemia. Secara tidak langsung, kandungan vitamin dan mineral dalam belut turut memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, menjalankan fungsinya, dan mencegah penyakit. Vitamin B12, folat, dan zat besi dalam belut mampu mencegah berbagai penyakit termasuk anemia. Simpulannya adalah peluang dan keuntungan budidaya belut. Nah, itulah penjelasan saya dari mengenai struktur teks laporan hasil observasi pada buku fiksi yang berjudul Membuka Jalan Baru. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan sifat-sifat teks observasi. Nah, tadi teman saya, nama saya Chelsea Ardarina Sarifri. Nah, teman saya yang bernama Nur Mukmainah tadi sudah menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang giliran saya menjelaskan sifat-sifat teks observasi. Sifat-sifat teks observasi terdiri dari 3 loh teman-teman. Yang pertama bersifat informatif, maksudnya memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua komunikatif, maksudnya agar isi laporan mudah dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga objektif, maksudnya memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Nah, sekarang kita akan mengamati sifat-sifat teks observasi di buku fiksi yang berjudul Aku Cinta Lingkungan Hidup. Sifat informatif pada buku fiksi yang berjudul Aku Cinta Lingkungan Hidup yang dapat kita simpulkan adalah janganlah kita merusak lingkungan. Ekosistem yang rusak apabila diperbaiki karena ekosistem lingkungan memiliki daya penting yaitu kemampuan lingkungan untuk dapat meregenerasi kerusakan yang terjadi. Untuk mempercepat proses regenerasi, maka dapat dilakukan perbaikan secara proses. Buatlah seperti reboisasi dan lain-lain. Sifat komunikatif pada buku fiksi yang berjudul Aku Cinta Lingkungan Hidup adalah mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dengan menerapkan prinsip 4R. Yang pertama reduce, yaitu mengurangi. Yang kedua reuse, yaitu memakai kembali. Yang ketiga recycle, yaitu daur ulang. Dan yang keempat relaxa, yaitu mengganti. Sifat objektif pada buku fiksi yang berjudul Aku Cinta Lingkungan Hidup adalah fakta perubahan lingkungan terdiri dari 4, yaitu pemanasan global, pencemaran laut, deforestasi hutan, dan polusi udara. Itulah penjelasan sifat-sifat teks observasi dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pembelajaran kita pada kali ini tentang menulis teks laporan hasil observasi semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.